perbuatan yang tidak baik sama kamu sayang. Kamu memberi apapun, aku tidak mampu mengucapkan terima kasih. Di hari raya Idul Fitri ini aku mohon kepadamu sayang, maafin segala kesalahan-kesalahan aku. Tuh begitu tuh model anak-anak ibu semua tuh. Tapi kalau ngomong sama ibunya gengsi, betul nggak? Maka kemudian jangan sampai ini terjadi. Ayo anak-anakku sekalian, anak-anak yang masih ada orang tuanya, minta ridho sama orang tuanya, mohon maaf sama orang tuanya. Dan ingat, ketika sudah minta maaf sama orang tua, ketika sudah minta ridho dengan orang tuanya, jangan sampai kemudian kita mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh orang tua kita. Hidup mau sukses, hidup mau enak, hidup mau nyaman di hari tua nanti, jangan lupa minta doa sama orang tua. Lalu yang kedua, Allah tidak akan menerima puasa kita, Allah tidak akan menerima sholat kita, Allah tidak akan menerima bacaan Quran kita dari seorang istri yang durhaka kepada suami. Bu, suami udah capek. Kadang-kadang nih ya, suami ibu yang gagah ketika kerja di sana jadi anak buah, Bu. Di rumah mungkin suami ibu galak banget, betul nggak? Tapi segalak-galaknya suami ibu, dia nggak bakal pernah bisa galak sama bosnya, sama atasannya, betul apa enggak? Suami ibu tuh yang gagah perkasa kayak begitu, Bu, kadang-kadang mohon maaf harus disuruh-suruh sama atasannya, harus disuruh-suruh sama bosnya, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Betul, Bu. Dan kadang-kadang mohon maaf, ini suami kita nih yang ganteng, suami kita yang mulia, kadang-kadang dicaci maki oleh bosnya, kadang-kadang dibina oleh bosnya. Tapi kenapa dia nggak marah? Karena dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Tujuannya adalah tak lain dan tak bukan demi membahagiakan istri-istrinya yang ada di sini. Betul nggak Pak? Betul. Maka mohon maaf, jangan sampai kemudian kita durhaka kepada suami. Kalau kemarin mungkin kita terlalu banyak salah sama suami, buru-buru dan minta maaf. Ya, jangan sampai kemudian suami kita keburu dikubur di tanah wakaf yang diwakafkan oleh paguyuban Poso. Jangan sampai begitu. Ya, buru-buru minta maaf. Lalu yang berikutnya, malaikat Jibril tidak akan menerima puasa. Allah tidak akan menerima puasa, tidak akan menerima sholat, tidak akan menerima bacaan Quran dari seseorang yang menyakiti tetangganya. Ingat Bu, sama tetangga harus baik. Sama tetangga harus baik, Pak. Kadang-kadang nih kita sebagai manusia suka ngebeda-bedain mana tetangga yang kaya, mana tetangga yang miskin. Betul nggak Pak? Tetangga yang kaya mah kita hormatin banget tuh. Begitu datang tahlilan kita dulu-duluan dah. Tapi kalau tetangga kita yang miskin ngundang tahlilan, agak ogah-ogahan, agak males-malesan begitu. Betul nggak Pak? Tahu nggak siapa yang paling malas begitu? Yang punya penyakit begitu, tahu nggak siapa? Biasanya ustaz. Nih kayak saya nih. Ini bukan ustaz, ini RW. Kalau RW lebih mendahulukan warganya. Maka kadang-kadang Bu, saya suka dinasehati nama guru saya. Dah, kalau nanti lu jadi ustadz, lu ceramah, lu kultum, lu mimpin tahlil, jangan lama-lama. Kenapa? Kasihan jamaah. Sebab yang namanya jamaah mah datang duluan, pulang belakangan, berkatnya cuma satu. Lah kalau ustadz datang belakangan, pulang duluan, berkatnya dua, udah gitu kadang-kadang dapat amplop. Bukan kadang-kadang, udah pasti dipikirin sama panitia, betul nggak? Ingat Bu, jangan pernah membeda-bedakan antara tetangga yang kaya dan tetangga yang miskin. Sebab kadang-kadang mohon maaf, yang paling susah kalau kita terkena musibah justru tetangga kita yang miskin. Betul apa enggak? Yang pertama kali nengokin, yang pertama kali bantuin justru tetangga-tetangga kita yang miskin, Pak. Bahkan mohon maaf, seandainya nanti kita meninggal dunia, bisa jadi yang menggotong kerangka mayat kita adalah tetangga kita yang miskin. Ketika kita nanti meninggal dunia, saat orang-orang lain sudah pulang karena sudah larut malam, yang begadangin, yang begadangin siapa? Tetangga-tetangga kita yang miskin, tetangga-tetangga kita yang kaya pada pulang, betul nggak? Ketika nanti kita dikubur, yang turun ke pemakaman, yang turun ke kuburan siapa? Tetangga kita yang miskin.
Maka kemudian mohon maaf ibu, jangan suka membeda-bedakan mana tetangga yang kaya dan mana tetangga yang miskin. Semuanya adalah tetangga, semuanya kita harus berlaku baik, karena tetangga di dalam Islam wajib dimuliakan. Jadi yang wajib dimuliakan itu tidak cuma suami kita, Bu. Yang wajib dimuliakan itu tidak hanya sebatas orang tua kita, tetapi tetangga pun wajib dimuliakan. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'zi zarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada akhirat, maka hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya. Maka hari ini kita semua melakukan halal bihalal. Tujuannya apa, Bu? Kita meminta maaf kepada tetangga, kita meminta maaf kepada teman, kita meminta maaf kepada saudara, kemudian kita memberikan maaf. Insya Allah, kalau kemarin mungkin kita banyak salah, kalau kemarin mungkin kita banyak dosa, dengan halal bihalal ini, insya Allah, Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ini pun bagian daripada silaturahmi, Kak. Bagian daripada silaturahmi. Kata Rasulullah, yang namanya silaturahmi itu insya Allah bisa membuat rezeki kita menjadi lapang. Amin. Insya Allah bisa membuat hidup kita makin berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena saya sudah dikasih kode untuk Allah. Oh, saya pikir Ustaz Asep begini tadi nyuruh doa. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, salah satu kegunaan kita melakukan halal bihalal adalah kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum." Wahai sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya aku menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian semua saling mengenal satu sama lain. Jadi Allah menegaskan kembali, Pak, bahwa kita diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Betul nggak, Pak? Ada nggak di sini dari seorang laki-laki aja tiba-tiba lakinya melahirkan begitu? Kan nggak ada, kan? Siapapun pasti punya bapak, siapapun pasti punya ibu. Karena Allah yang menegaskan bahwa kita diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kita dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku.